Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk menyelami kegiatan-kegiatan iblis yang seringkali mengganggu kami, sehingga kami tidak mendengarkan Engkau dengan baik. Bantu kami ya Tuhan untuk setia dan taat kepadamu dan mendengarkan kehendak-Mu serta menjalankannya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, ada satu kalimat yang bagus sekali dalam bacaan Injil hari ini. Kalau kamu tidak bersama aku, kata Yesus, kamu melawan aku. Bagaimana kita mengerti dan memahaminya? Kita tahu bahwa Yesuslah yang menjadi fokus dan pusat hidup kita. Maukah kita belajar mendengarkan dan menjalankan apa yang dimintanya? Dan hal ini terlihat dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia. Dengarkan aku dan perintah-perintahku, kata Yahweh kepada bangsa Israel. Jadi apa yang harus kita jalankan itu bergaul akrab dengan Yesus Sang Sabda. Sekali lagi bergaul akrab, berdialog, berkomunikasi, ya. Dan dalam bahasanya Perjanjian Lama, kita kejadian bergulat dengan Tuhan akan peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Itulah artinya kalau dia tidak bersama aku, dia melawan aku. Karena apa? Karena sekali lagi kedua, ketika kita tidak mendengarkan Tuhan, kita bisa tergoda kepada sesuatu yang bukan Yesus, yang bukan Allah. Itulah maka saudaraku terkasih, dengarkan, belajar mendengarkan. Belajar mendengarkan hati kita, belajar mendengarkan kehendak Tuhan. Belajar membaca kehendak Tuhan, supaya kita memiliki terang. Kalau kita membaca dan kita mengerti Tuhan itu mau apa, kita jalan kita itu terang, bukan jalan kegelapan. Di luar Kristus adalah terang, maka Kristus adalah cahaya, Kristus adalah kecerdasan, Kristus adalah kebijaksanaan. Kalau kita bijaksana, cerdas, tahu, ya, maka kita dapat memiliki terang, bercahaya itu. Kita tahu jalan kita, dan kita bisa membimbing jalan kita. Kita tahu jalan kita mau kemana. Itulah, maka kita belajar dari kecerdasan ilahi, kecerdasan yang tertinggi, kecerdasan universal, yaitu bergaul, connectedness dengan Yesus. Dan ketika kita bergaul dengan Yesus, maka buah-buah persatuan dengan Yesus itulah buah-buah kebaikan, buah-buah kejujuran, buah-buah kebenaran, buah-buah bermanfaat dan penting. Ya. Keempat ini harus menjadi ciri dan indikasi apakah segala sesuatu itu baik, apakah segala sesuatu itu benar, apakah segala sesuatu itu bermanfaat, dan apakah segala sesuatu itu penting. Nah, ini menjadi ukuran kita, bagaimana kita, hidupku itu, ku yakini sebagai penghayatanku kepada terang, kepada Kristus Sang Sabda yang adalah Allah. Maka mari saudaraku, kita menjadi terang, supaya kita tidak digelapkan oleh kuasa kegelapan. Iblis dalam bacaan Injil hari ini, ya, dikatakan bahwa Yesus mengusir iblis, mengusir kegelapan. Dan orang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bagaimana mungkin gelap melawan gelap? Hanya terang yang dapat mengalahkan kegelapan. Itulah panggilan kita, saudaraku terkasih. Mari kita berdialog terus-menerus, mencari kebijaksanaan, mencari kecerdasan ilahi, sehingga dapat kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diriku, dan aku menjalankannya. Semoga pergaulan kita, doa-doa kita membuat kita lebih cerdas, dan membaca kitab suci membuat kita lebih cerdas, lebih bijaksana di dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati Anda dan selalu melimpahkan berkat kecerdasan karena Roh Kudus selalu hadir dalam diri kita. Kita mohonkan Dia hadir, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.